Halo semuanya, selamat siang. Senang sekali saya bisa hadir di acara ini untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Fadila Afifi. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa di jurusan Manajemen Universitas Riau. Hari ini kita akan membahas mengenai personal branding di era digital. Topik ini penting sekali karena dunia digital adalah pintu utama seseorang mengenal kita, bahkan sebelum bertemu langsung. Selama 10-15 menit ke depan, kita akan belajar bersama bagaimana membangun citra diri yang positif, baik di sosial media maupun dalam aktivitas sehari-hari. Coba teman-teman bayangkan sebentar, misalnya saya nih mengetik nama teman-teman di Google atau di Safari. Kira-kira apa yang akan muncul? Apakah prestasi, tulisan, atau justru akun medsos yang penuh dengan curhat atau komentar-komentar negatif teman-teman? Lalu bayangkan misalnya ada dosen, HRD, atau calon partner kerja teman-teman buka profil Instagram Anda. Apa kesan pertama yang akan mereka dapatkan? Apakah Anda seperti orang yang profesional, orang yang kreatif, atau malah random yang gak jelas dan gak tentu arahnya? Nah, itulah personal branding. Bagaimana orang lain lihat dan menilai kita meski tanpa bertatap muka. Jadi, kalau teman-teman tanya nih, jadi apa itu personal branding? Sederhananya, personal branding adalah citra yang kita bangun secara sadar dan konsisten. Perlu digarisbawahi, personal branding itu bukan pencitraan palsu. Atau misalnya kayak menjilat atasan gitu, itu bukan personal branding ya teman-teman. Nah, kalau pencitraan itu biasanya hanya sesaat dan cepat ketahuan karena dia tidak konsisten melakukannya. Lalu, personal branding itu menampilkan sisi terbaik yang memang kita punya. Kita bisa mengambil contoh nyata dari beberapa selebritas atau public figure. Yang pertama itu ada Najwa Shihab. Najwa Shihab ini dikenal kritis, tegas, dan konsisten di dunia jurnalistik. Lalu yang kedua ada Jerome Pauline, dikenal sebagai mahasiswa matematika yang cerdas, kreatif, dan menghibur. Lalu yang terakhir itu ada dari Maudy Ayunda, brandingnya sebagai sosok muda, pintar, dan multitalenta. Public figure ini konsisten sehingga orang-orang langsung punya gambaran yang jelas tentang siapa mereka. Sekarang, kenapa personal branding ini menjadi sangat penting di era digital? Karena dunia digital sudah menjadi etalase diri kita atau kayak first impression orang-orang kepada kita. Banyak HRD atau dosen yang mencari informasi calon kandidat di media sosial. Menurut survei, sekitar 70% HRD itu pernah menolak kandidat karena postingan di media sosial yang tidak sesuai. Artinya, media sosial kita bisa menjadi CV kedua. Dari situ, orang menilai apakah kita ini profesional, kreatif, atau justru sangat ceroboh. Dampaknya itu bisa sangat besar. Kalau brandingan kita itu positif, peluang kerja, beasiswa, kolaborasi, itu bisa datang kepada kita. Lalu kalau personal branding kita negatif, peluangnya bisa tertutup meski kita sebenarnya berbakat sih. Bagaimana sih cara membangunnya? Ada beberapa strategi yang bisa kita praktikkan. Yang pertama itu kita harus mengenali diri dan keunikan kita. Misalnya apa yang membuat kita berbeda? Apakah kita suka menulis? Apakah kita jago desain? Apakah public speaking kita bagus? Atau kita peduli sosial? Yang kedua itu kita bisa menentukan nilai atau value. Apakah hanya ingin dikenal sebagai disiplin, inovatif, atau peduli lingkungan? Yang ketiga itu teman-teman harus konsisten terhadap apa yang dilakukan. Misalnya konsisten posting atau bertindak sesuai value. Jangan misalnya hari ini serius, besoknya bercanda yang ke laut jauh. Yang ketiga itu kontennya positif. Teman-teman harus menggunakan sosial media sebagai sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima itu reputasi offline. Misalnya teman-teman bisa ikut organisasi, volunteer, lomba, atau komunitas. Branding yang terbaik itu tetap dari kegiatan yang teman-teman lakukan. 6 itu ada networking dan kolaborasi. Kita itu harus memperluas relasi, walaupun kadang branding kita terlihat lebih kuat kalau orang lain yang merekomendasikannya. Yang ketujuh, kita itu bisa storytelling. Storytelling ini kita bisa menceritakan
pengalaman pribadi kita yang inspiratif. Orang lain itu suka cerita, bukan hanya data. Jadi misal teman-teman lagi ngumpul nih gitu, bisa cerita-cerita gitu sama temannya, tapi yang inspiratif, bukan gosip gitu. Sekarang saya bisa memberi contoh sederhana. Misalnya ada 2 mahasiswa. Mahasiswa A itu media sosialnya penuh dengan curhat, foto pesta, komentar kasar, dan komentar-komentar kasar. Mahasiswa B itu media sosialnya berisi dengan kegiatan yang positif, kegiatan kampus, atau sharing-sharing pengalaman yang positif, karya-karya pribadinya, dan juga misalnya kayak ada aktivitas organisasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini HRD, siapa yang lebih menarik di antara kedua mahasiswa ini? Pasti mahasiswa yang brandingnya positif dong, di mana itu merupakan mahasiswa B. Saya punya teman yang aktif volunteer, dia sering posting tentang kegiatan sosial. Lama-lama orang bisa menilai teman saya ini menjadi orang yang brandingnya positif, itu sebagai orang yang peduli masyarakat, peduli kegiatan sosial. Dan dari branding ini, teman saya ini akhirnya dilirik menjadi duta mahasiswa. Nah teman-teman, mari kita coba simulasi misalnya curhat di media sosial. Misalnya saya mau posting nih yang pertama nih, aduh males banget deh kuliah, dosennya killer, tugasnya banyak, bikin stres. Lalu, atau saya memposting yang kedua ini, hari ini saya banyak belajar tentang disiplin dari dosen. Memang berat, tapi jadi motivasi buat lebih konsisten ke depannya. Nah, dari kedua postingan saya ini, itu memang jujur sama-sama curhat, tapi kesannya berbeda. Postingan yang pertama itu kayak negatif karena banyak ngeluhnya. Kalau yang postingan kedua itu, saya tetap jujur tapi memberi kesan yang dewasa dan positif. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman mahasiswa saat membangun personal branding. Misalnya yang pertama itu teman-teman itu terlalu pencitraan. Jadi orang-orang itu bisa cepat tahu kalau misalnya teman-teman ini kayaknya pencitraan gitu. Kalau teman-teman itu tidak konsisten gitu melakukannya gitu. Lalu yang kedua ada itu sembarangan posting. Kadang komentar-komentar, misalnya kita udah lama nih komentarnya beberapa tahun yang lalu, justru itu bisa jadi bumerang ke diri kita sendiri. Kadang itu orang lain bisa ngelihatnya gitu, bisa nge-search. Lalu kita juga suka membandingkan diri. Kita tuh jangan suka berlebihan membandingkan dirinya, jangan fokus ke orang lain, kita harus fokus pada kelebihan kita sendiri. Lalu itu ada tidak konsisten. Misalnya teman-teman itu agak pelin-pelan gitu ngepostnya, kadang profesional, kadang tidak. Nah itu tuh bisa membuat orang yang melihatnya tuh bingung gitu, ini positif apa negatif apa gimana gitu. Nah, dari pemaparan saya tadi bisa dikesimpulkan bahwa personal branding merupakan citra diri yang kita bangun secara sadar. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi CV kedua kita, atau bisa dibilang first impression orang ngelihat media sosial kita. Cara membangun branding yang positif itu bisa dengan mengenali diri kita sendiri, menentukan value, kita tuh harus konsisten dengan konten-konten yang positif, lalu reputasi offline, dan social networking. Lalu kita itu juga bisa harus storytelling. Yang terakhir itu kita harus bisa menghindari pencitraan palsu. Ini penting banget karena postingan sembarang itu bisa jadi bumerang ke diri kita, dan itu kita bisa dibilang nggak konsisten gitu. Lalu pesan terakhir dari saya, kalau kita tidak bisa membangun personal branding, orang lain akan menilainya sesuka mereka. Jadi ayo mulai hari ini kelola sosial media dan aktivitas kita dengan bijak. Kita itu harus menunjukkan sisi terbaik kita secara konsisten. Sebagai penutup tambahan, saya ingin memberikan satu contoh sederhana. Coba perhatikan tokoh seperti Raditya Dika. Dulu beliau dikenal sebagai penulis buku lucu, lalu merambah ke dunia stand up comedy dan menjadi YouTuber, hingga sekarang menjadi investor dan mentor. Itu semua adalah hasil dari personal branding yang konsisten, tetapi juga mengikuti perjalanan hidupnya dan juga perkembangan teknologi. Artinya, personal branding bukan hanya untuk sekarang, tapi bisa juga untuk terus kita bangun seiring waktu. Dari langkah kecil hari ini, kita bisa menciptakan citra yang positif yang akan membuka banyak peluang di masa depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan mengenai personal branding ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah awal bagi teman-teman membangun personal branding yang positif dan
sangat kuat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.